Kembali lagi di Smart Community, Smart Listener. Kita punya newcomer nih, teman dari iMicros Makassar. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Kakak Mike. Mike, bukan Mike. Iya, bukan mikrofon. Ya ya. Oke, Mike gabung sama teman-teman iMicros Makassar sudah sejak kapan? Sudah 2 bulan yang lalu kayaknya. Oh, oke, baik. Berarti tapi sudah menjadi user sudah sejak kapan? Dari 2018. 2018. Bergelut di bidang digital marketing juga udah lama ya? Iya, udah lama juga. Oke, sebagai apa nih yang bisa di-sharing mungkin ke smart listener as a digital marketer gitu. Tadi kita udah bahas tentang apa namanya platform media sosial gitu yang digunakan sama digital marketer gitu. Nah, teman-teman yang ada di iMicros ini tentu pasti punya pengalaman berbeda-beda gitu ya sebagai digital marketer dan menggunakan satu tools yang sama iMicros gitu ya. Kalau tadi Om Budi juga sudah share dia pernah di band gitu. Kalau dari Mike sendiri apa nih pengalamannya? Kalau saya sih Kak kebanyakan masalah di bidang hardware-nya, device-nya. Sering lambat kalau dipakai untuk kerja. Nah, itu juga menjadi masalah. Paling utama sih paling masalah dan juga keamanan pada akun. Sering sekali saya bikin banyak akun sosial media, tiba-tiba di-banned, dicuri, Iya. di-hacking. Wah, pusing kalau saya Kak. Terus habis itu semua kembali atau udah lenyap gitu Udah, aja? lenyap gitu aja. Oke, baik. Kadang kita tidak perhatikan keamanan seperti masukkan nomor HP untuk recovery, email pemulihan, itu penting banget loh Kak sebenarnya. Oke, jadi buat akun sebanyak-banyaknya harus tercatat bener-bener gitu ya untuk verifikasinya gitu pemulihannya. Oke, baik. Nah, kalau berbicara soal digital marketer juga, teman-teman ini kan apa ya? Istilahnya kerjanya tuh bukan kerja lapangan gitu ya. Kerjanya ya suka-suka di mana mau gitu dan pekerjanya memang di dunia digital. Kadang-kadang orang berpikir ini kerja atau gimana? Pengangguran kok ada duitnya gitu. Ada yang pernah mengalami dihujat netizen, bukan dihujat netizen, tapi keluarga mungkin menganggap profesi teman-teman ini tuh dengan sebelah mata gitu. Ada pengalaman seperti itu mungkin Mike dulu. Kalau saya sih kebanyakan sejak tahun 2018 kemarin pas lulus SMK, saya sudah kenal namanya digital marketing dan coba untuk menggeluti. Hal pertama yang saya rasakan itu adalah orang tua tanya, kok sekarang kok bikin apa? Ya, saya bilang saya sekarang lagi kuliah, tapi sebenarnya lagi di warkop duduk-duduk buka laptop jual produk. Oke. Jualan online. Terus tiba-tiba saya kirimkan uang ke orang tua shock. Oh, ini uang kau dapat dari mana? Waduh, kok bikin apa di Makassar? Mencuri kah? Atau apakah? Saya bilang, ini hasil saya mak, jualan online di Facebook, jualan laptop, jualan tools-tools aplikasi begitu. Mereka nggak ngerti Kak. Mereka nggak ngerti dan mereka shock. Sampai saya disuruh pulang ke Palopo hanya untuk diwawancarai. Kau sebenarnya bikin apa di Makassar? Iya, diinterogasi. Diinterogasi langsung Kak. Mau disuruh pulang ini sebenarnya pulang mau nak pulang daripada. Terus kemudian akhirnya saya coba kasih lihat ke orang tua. Pertama kali dapat iklan Facebook tentang obat-obat diet. Macam bilang, oh kayak begini yang kau kerja. Di mana kantormu? Iya. Kantorku di warkop mak. Wah, kok kerja apa di warkop? Iya benar. Jadi sampai sekarang saya masih dianggap pengangguran Kak, pengacara lebih tepatnya, pengangguran banyak acara. Oke, karena acaranya nongkrong aja gitu, tapi sorry say, ini banyak omsetnya nih, rekening terisi terus gitu ya. Syukurlah Kak. Berarti nggak fokus ke satu produk jualan berarti? Enggak. Macam-macam yang dijual? Dulu macam-macam, sekarang fokusnya ke komputer doang Kak. Oh oke. Yang paling aneh yang kamu jual apa? Yang paling aneh obat kuat. Obat kuat? Obat kuat. Itu dijual di Facebook? Di Facebook. Banyak peminatnya? Banyak peminatnya. Really? Oke. Obat kuat. Berarti omsetnya juga banyak dong dari obat kuat ini? Lumayan, ya hampir 5 jutaan lah Kak. Untuk per bulan berarti ya? Untuk per bulan. Wow, luar biasa. Tapi sekarang fokus ya obat kuat? Sudah ampun lah, dosa itu semua. Oke, baik. Sekarang kita ke Om Budi apa nih pengalamannya? Iya, kalau
Jadi kalau saya itu sebenarnya sebelumnya saya karyawan Kak di perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia. Di situ saya 8 tahun di situ sebagai karyawan. Tapi 2 tahun terakhir ini saya memutuskan untuk resign dan fokus ke digital bisnis ini. Nah di awal tuh sebenarnya eh, saya tidak pernah bilang ke orang tua saya kalau saya resign. Karena saya yakin kalau saya bilang saya berhenti kerja mereka pasti shock kan. Kebetulan saya sudah berkeluarga juga, anak 2. Kalau saya ngomong sudah resign ke orang tua dan mertua, nggak tahu mungkin saya diapain gitu Iya, kan. dia bilang, apa kok kasih makan kan anakmu gitu ya. Nah itu dia. Jadi mungkin pas 6 bulan setelah saya resign dan saya menggeluti profesi ini, saya baru ngomong ke mereka, dan itu pun saya berani ngomong setelah ada hasilnya sih Kak. Sebelum ada hasilnya saya nggak berani ngomong. Oke. Ini kan istilahnya kalau 8 tahun dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan bukan perusahaan besar gitu ya, apalagi perusahaan besar, itu pasti ada jenjang karir yang sudah dilewati gitu. Penghasilan juga bukan penghasilan yang kecil. Kenapa kemudian memilih untuk resign dan memilih jalur ini gitu, yang istilahnya harus memulai lagi dari nol. Ini kita udah nyaman nih posisinya, mau turun lagi ke bawah, merangkak lagi naik pelan-pelan. Jadi benar Kak, posisi terakhir saya resign itu saya sebagai area sales manager untuk Indonesia Timur. Wow. Di perusahaan kosmetik di Indonesia. Cuman saya berpikir sampai kapan saya harus seperti ini. Maksudnya saya ada impian tersendiri yang saya tidak bisa wujudkan di situ. Misalnya mungkin mempekerjakan orang lain, terus saya harus punya waktu yang lebih untuk keluarga, karena kemarin kan waktu kerja itu memang di rumah itu paling mungkin dua hari dalam sebulan karena lebih banyak keluar kota kan. Jadi nah di situ saya merasa jenuh juga sih, maksudnya sampai kapan saya harus seperti ini, masa hidupku cuman di jalan gitu kan. Bener-bener. Dan sebenarnya yang bikin saya bikin saya termotivasi juga karena pandemi sih Kak. Jadi pas pandemi saya lihat wah kayaknya saatnya nih saya resign, karena saya yakin kedepannya orang bakal menuju ke digital semua. Siapa yang pernah membayangkan Grab atau Gojek sebesar sekarang? Itu kan karena dampak dari pandemi juga. Orang yang dulunya tidak mau pakai ojol sekarang, atau tidak mau pesan makanan di online sekarang, kan siapa yang tidak pakai? Iya benar-benar. Jadi seperti itu Kak. Oke, boleh kasih bocoran? Berarti penghasilannya lebih banyak yang sekarang atau dulu di perusahaan? Banyak sekarang dong. Wah, makanya ini adalah jalur yang benar, Siratul Mustaqim. Oke, tapi anggapan sebagai pengangguran itu berarti nggak sempat ada, ya? Sempat sih, karena beberapa bulan di kerjanya cuma di rumah, tidur gitu kan, masih tidak tidur juga sih, cuma dalam kamar gitu kan. Cuman kalau sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa karyawan, jadi mereka itu sebagai pembuktian bahwa saya bisa di dunia ini gitu. Yes, the path yang dipilih adalah jalur yang benar, Jalur yang gitu. benar, iya. Om Uceng, pengalamannya seperti apa? Apakah juga ada label ini pengangguran, dari mana dia dapat uang ini, tidur-tidur Ji? Ada pengalaman seperti itu nggak? Ya, sebenarnya banyak cerita lucu-lucunya ya. Jadi dunia digital marketing itu cukup drama dan humor juga gitu. Cuma karena kita nggak bisa ketawa-ketawa lepas ini karena efek flu, jadi mungkin tidak terlalu menceritakan yang di sisi lucunya. Tapi ya cukup dramatis juga sih, peralihan-peralihan ya seperti dari Mike tadi, orang belum mengenal dunia digital marketing itu seperti apa di masa-masa awal itu, apalagi di golongan-golongan orang-orang tua kita ya, mau menjelaskan dunia digital marketing juga itu susah. Jadi dampak besar ke saya itu ya usaha selalu ceritanya itu dipandang negatif, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Cuman memang di satu sisi saya kena dua ya.
jalan cara jualan saya berbeda dengan umum. Kita jualannya di digital marketing. Kemudian produk yang saya jual juga bukan produk yang umum gitu. Jadi mainannya kotoran hewan, mainannya di tanah, mainannya dengan limbah-limbah pertanian yang lain. Jadi itu orang bingung, ngapain sih sebenarnya? Nah barulah ketika produk booming, usaha booming meningkat, apalagi kemarin di pas corona betul-betul pas emak-emak itu kan kejaran bunga-bunga apa dan segala macam tanaman hias. Nah barulah orang-orang melihat, oh di titik ini ada usaha itu maunya ke situ ternyata. Jadi ya sebenarnya beberapa tahun, kalau mungkin Pak Budi beberapa tahun orang anggap pengangguran, saya ini bertahun-tahun dianggap pengangguran gitu. Karena sudah menjual tidak jelas, produk yang dijual juga tidak jelas bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi ya alhamdulillah sejak berkembangnya Saman, misal dari sekolah online itu mengajarkan banyak orang ternyata aktivitas di dunia nyata banyak dilakukan di dunia online, sehingga orang boleh mengenal di dunia itu. Oke, baik. Gitu. Sampai sekarang masih adakah penolakan-penolakan dari atau sudah diterima satunya oleh keluarga gitu, pekerjaan atau profesi yang sekarang? Dijawabnya nanti. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Smart Community.